Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lili Aprianti, NPM 1911060352. Saya berasal dari kelas biologi C semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu divisi Schizophyta. Nah, divisi Schizophyta itu juga disebut dengan tumbuhan belah. Tumbuhan belah itu merupakan suatu kelompok yang memiliki ciri khusus yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, Schizophyta itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya schizain, artinya itu adalah membelah, dan phyton adalah itu tumbuhan. Sehingga Schizophyta itu disebut juga dengan tumbuhan belah. Nah, tumbuhan belah ini juga dianggap sebagai kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya filogenetik yang paling rendah, sehingga dari segi evaluasi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Nah, ciri umum dari tumbuhan kelompok Schizophyta ini yang pertama itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Selanjutnya, yang kedua itu ada tubuhnya itu terdiri dari satu sel. Yang ketiga itu protoplas belum teridentifikasi dengan jelas sehingga inti sel dan plastisidanya juga belum jelas. Nah, kelompok Schizophyta itu mempunyai dua kelas. Yang pertama itu ada kelas bakteri, yang kedua itu ada kelas ganggang biru. Nah, ya kita akan membahas kelas bakteri atau Schizosyntaes. Nah, bakteri ini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion yang artinya batang kecil. Di dalam klasifikasi bakteri digolongkan dalam divisi Schizosyntaes. Selanjutnya, kelas bakteri itu memiliki ciri-ciri umumnya. Yang pertama itu ada tubuhnya itu uniseluler atau bersel satu. Selanjutnya yang kedua itu tidak berklorofil. Nah, meskipun ada beberapa jenis bakteri yang memiliki pigmen seperti klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Yang ketiga itu hidupnya bersifat autotrof. Selanjutnya yang keempat, reproduksi dengan cara membelah diri. Nah, membelah diri itu dengan pembelahan amitosis. Selanjutnya yang kelima, habitat bakteri hidup di mana-mana atau kosmopolit, bisa di tanah, air, udara, atau di makhluk hidup sekalipun. Yang terakhir, ciri-ciri umumnya yaitu satuan ukuran bakteri adalah mikron atau 10-3. Ada sifat morfologi dan struktur tubuhnya. Nah, bentuk-bentuk bakteri itu bermacam-macam ya. Yang pertama itu dia berbentuk kokus atau bentuknya itu bulat, monokokus atau diplodocus atau streptococcus, staphylococcus, dan saccharina. Nah, yang kedua itu berbentuk basil, bentuknya itu batang atau diplobasil atau streptobasil. Nah, yang ketiga itu ada spiral. Nah, bentuknya itu spiral. Nah, spirilium atau spiril kasar dan spiriocatch atau spiril halus. Yang keempat itu ada vibrio atau berbentuk koma. Selanjutnya kita akan membahas kelas ganggang biru atau ganggang belah atau bahasanya ilmiahnya Schizophyceae atau Schizophyceae. Nah, ganggang hijau atau biru termasuk ke dalam monera karena struktur selnya sama dengan struktur sel bakteri, yaitu bersifat prokariotik. Nah, ganggang hijau biru berukuran mikroskopis, keberadaannya itu tersebar luas dan banyak ditemukan di perairan tanah yang lembab. Nah, permukaan dinding tembok atau pot batu atau batu karang, nah itu tuh biasanya tempat berkembang biak dari ganggang biru. Bahkan ditemukan pula di tempat yang kurang menguntungkan lingkungannya. Nah, beberapa jenis yang sering kita jumpai pada sumber air panas seperti mata air panas Yellowstone yang ada di Amerika. Nah, ganggang biru itu dikatakan sebagai salah satu vegetasi perintis. Kenapa disebut itu? Karena mampu hidup pada perairan dengan suhu sampai 85 derajat. Selanjutnya ada ciri-ciri dan sifat ganggang hijau biru. Yang pertama itu ciri-cirinya tubuhnya itu bersel satu, berbentuk benang atau filamen, dan hidup berkoloni. Nah, yang kedua itu dia memiliki klorofil, karotenoid,
serta pigmen vicobolin yang terdiri dari vicocyanin dan vicoretin atau juga disebut dengan ganggang hijau biru. Nah, yang ketiga itu dinding sel mengandung peptida. Nah, terus itu dia juga mengandung hemiselulosa, terus itu mengandung selulosa. Terkadang juga dia berlendir. Nah, yang keempat, inti selnya tidak memiliki membran atau juga prokarion. Kelima, pada umumnya tidak bergerak atau gerakannya merayap meluncur pada alas yang basah. Nah, yang keenam, itu tidak mempunyai bulu cambuk atau juga disebut gerakan adanya kontraksi tubuh dan pembentukan lendir. Yang kelima itu, yang ketujuh, itu perkembangbiakannya vegetatif atau juga membelah. Nah, contohnya itu ada 3. Yang pertama itu bentuknya unisel. Unisel itu juga disebut dengan satu sel. Contohnya itu ada Chrochosus dan Gliococcapsa. Nah, yang kedua itu ada bentuknya yang koloni. Koloni itu contohnya seperti Polycystis. Nah, yang ketiga itu ada bentuk filamen. Contohnya itu Osculario, terus itu Nastoch, Anabaeana, serta Rivularia. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya tentang definisi Schizophyta. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.